Nabi dan oleh Rasulullah SAW untuk memperbaiki tatanan kehidupan yang ada di muka. Nah, apa saja sih yang perlu kita pelajari pada pembelajaran hari ini tentang dakwah Rasulullah di Mekah? Nah, yang pertama itu yang perlu kita pelajari adalah yang pertama itu latar belakang masyarakat Mekah. Yang kedua itu awal mula penyebaran Islam serta substansi dakwah dan bagaimana cara Rasulullah tersebut melakukan dakwahnya di Mekah serta bagaimana reaksi kaum Quraisy dalam menghadapi tantangan dalam penyebaran dakwah Rasulullah di Mekah. Nah, yang selanjutnya itu kita masuk ke slide selanjutnya itu tentang latar belakang masyarakat Mekah. Anda tahu nggak bagaimana keadaan bangsa Arab ini sebelum masuknya Islam di Mekah? Yang pertama itu penyebaran berhala, yang mana pada waktu Islam belum masuk, masyarakat Mekah itu terbiasa menyembah berhala seperti berhala Lata, Uzza dan Manat. Yang mana pada saat itu keadaan bangsa Arab tersebut mereka menyembah patung-patung yang paling besar. Mereka menjadikan patung tersebut sebagai Tuhan mereka. Yang selanjutnya itu kebiasaan sosial, yang mana keadaan bangsa Arab ini sebelum datangnya Islam mereka gemar minum minuman keras, judi dan perzinahan. Bahkan mereka menganggap budak-budak tersebut dengan tidak pantas. Selanjutnya itu struktur sosial. Nah, pada struktur sosial ini bangsa Arab itu terpecah menjadi dua. Yang pertama itu yang mana suku-sukunya itu terbagi-bagi berdasarkan kekuasaan, kedudukan, kekayaan dan keturunannya. Nah, selanjutnya Bapak akan masuk ke slide selanjutnya. Nah, selanjutnya itu tentang bagaimana sih awal mula penyebaran Islam ini di Mekah. Nah, Anda harus tahu bagaimana pertama kalinya Islam itu masuk. Yang pertama itu turunnya wahyu. Yang mana Nabi Muhammad SAW ini menerima wahyu pada umur 40 tahun, itu pada malam 17 Ramadan. Yang mana pada turunnya wahyu ini dan dilakukan oleh perantaran malaikat Jibril, yang mana Rasulullah itu sangat ketakutan. Yang mana pada waktu itu beliau berdiam diri di satu gua, yang mana beliau ketika malaikat Jibril turun, beliau langsung lari ketakutan untuk bersembunyi di dalam selimutnya. Nah, selanjutnya itu turunnya wahyu kedua, yang mana 2 tahun, yang mana Rasulullah tersebut, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan suatu wahyu, yaitu surat Al-Mudaththir, yang menegaskan bahwa Rasulullah ini disuruh untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Pada saat itu beliau masih ketakutan, seakan-akan beliau tidak percaya bahwa beliaulah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana pada saat itu beliau ketakutan, istri beliau yang bernama itu Khadijah memberikan semangat kepada beliau agar menguatkan diri beliau atas apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau sebagai utusannya. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi dan memerintahkan Rasulullah SAW untuk menyebarkan misi dakwah kepada bangsa di Mekah. Nah, selanjutnya itu Anda masuk ke slide selanjutnya. Nah, selanjutnya itu substansi dakwah periode Mekah. Nah, Anda harus tahu apa saja sih substansi dakwah periode Rasulullah di Mekah ini. Yang pertama itu Rasulullah itu menegakkan ajaran agama tauhid, yang mana beliau mengajarkan kepada bangsa-bangsa Arab ini akan tertibnya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana beliau di sini menegaskan bahwa Tuhan yang Maha Esa itu tidak beranak, tidak memiliki satu anak atau tidak memiliki sekutu baginya.
secara terang-terangan, tidak lagi bersembunyi-sembunyi antara rumah yang satu ke rumah yang lainnya. Nah, perintah yang kedua ini secara menandai pasti bahwa penyebaran agama Islam itu menghadapi tantangan yang lebih besar, yang mana beliau tersebut mengajak masyarakat Mekah ini untuk meninggalkan suatu ajaran yang dianggap menyimpang, seperti menyembah berhala, kekerasan, minuman keras. Nah, selanjutnya itu kita masuk kepada reaksi kaum Quraisy pada saat dakwah Rasulullah di Mekah. Yang pertama itu pastinya itu terjadi kemarahan kaum Quraisy, yang mana kaum Quraisy itu menganggap bahwa ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini sebagai hinaan terhadap kepercayaan nenek moyang mereka, sehingga pada waktu itu Rasulullah ini mendapat berbagai kecaman terhadap kaum Quraisy. Yang selanjutnya itu intimidasi terhadap kaum Islam, yang mana kaum Islam yang telah masuk, yang mana kaum bangsa Arab yang telah masuk Islam ini, mereka dipaksa untuk pindah kembali kepada ajaran nenek moyang mereka, seperti menyembah berhala, menggunakan tekanan dan ancaman agar mereka mau untuk kembali kepada ajaran yang dibawa oleh nenek moyang mereka. Dan selanjutnya itu penganiayaan dan hijrah, yang mana terjadi penganiayaan terhadap umat Islam, termasuk peristiwa hijrah ke Basyar. Tetapi Rasulullah SAW tidak pernah lemah atau tidak pernah berhenti untuk menyebarkan ajaran Islam di Mekah. Selanjutnya, nah ini dampak periode Rasulullah di Mekah. Yang pertama itu Rasulullah tersebut mengajarkan ajaran agama Islam itu secara sunyi-sunyi selama 3 tahun awal, yang mana tujuan awal beliau berdakwah secara sunyi-sunyi itu adalah untuk membangun fondasi keimanan di bangsa Arab tersebut, agar mereka bisa kembali menerapkan apa itu persamaan gender. Nah, selanjutnya itu pada 13 Februari Mekah, Rasulullah itu yang mana pada tahun yang mana total periode dakwah Rasulullah itu sebelum hijrah ke Madinah. Nah, itulah dampak-dampak dakwah Rasulullah di Mekah. Dampak-dampak apa saja yang dihasilkan oleh Rasulullah di Mekah. Oke, sekian apakah ada yang ragu terhadap penyampaian dari Bapak? Baik, terima kasih kepada Anda. Jika tidak ada keraguan, nah mungkin sekian penyampaian materi dari Bapak. Jika ada keraguan, nantinya Anda boleh bertanya kepada Bapak di rumah atau melalui WA. Nah, mungkin sekian hasil pembelajaran